Ya karena orang-orang baik kemudian seolah-olah mampu mempengaruhi kebijakan, mampu membangun ideologi di partai yang mereka masuk, ternyata juga tidak. Penipu mah penipu aja, perampok mah perampok aja, pengusaha mah pengusaha. Dia tetap orientasinya benefit kan, keuntungan. Nah seperti itulah sekarang demokrasi kita. Saya nggak tahu ya mau menyebut Budiman apa sadar, tapi saya melihat dia kesurupan. Pemirsa Setia Agama Pos, kita sekarang sudah bersama Bung Firman Tendri, seorang aktivis 98. Karena sekarang ini lagi ribut, lagi ramai soal aktivitas politik aktivis 98, maka kita nanti langsung ngobrol dengan Bung Tendri soal bagaimana sih sudut pandangnya terkait aktivis 98 yang saat ini sedang ribut dalam politik nasional kita. Apa kabar Bung Tendri? Baik. Selamat siang. Selamat siang. Bung Tendri, Ya. Sekarang sibuk apa, Bung? Ya, sekarang ini karena sedang mencoba untuk beraktivitas secara profesional, ya sekarang ini saya lebih banyak menjalani kesibukan saya sebagai pengacara. Pengacara, Advokat ya. lawyer. Tapi Baru nyoba-nyoba. Soalnya kan udah banyak pendekar-pendekarnya kan. Iya. Tapi Bung dulu waktu 98 itu aktifnya di mana, Bung? Saya ini bersentuhan dengan semua kelompok demonstran, mau itu Forkot, mau itu FKSMJ, Smith, PRD, dan LSM itu kan Ornop itu. Berarti dekat dong dengan Bang Adian, terus Bang tentu Budiman saja. gitu. Saya dengan Adian itu sama-sama di LBHN dulu. LBHN. Sama Noel juga. Sama Noel. Saya Noel, Adian Napitupulu, aktif di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Tuh. Ya di lapangan ya ketemu sama teman-teman juga seperti Budiman, almarhum Jati, Garda Sembiring, banyak lah. Jadi hampir semua yang punya nama sebagai aktivis yang keren-keren itu saya cukup mengenal dengan baik. karena dulu di jalanan bareng ya, Bung? Ya, kalau istilah ojol kita salam satu aspal. Salam satu aspal. Berarti kalau ngeliat kondisi nih, Bung Tendri, kondisi teman-teman 98 hari ini kan aktivis 98 terutama kalau kita lihat di luaran ini masuk ke semua di politik nasional gitu, terutama ada di Ganjar, ada di Anies, terus kemudian sekarang nih yang lagi rame ini masuk ke Prabowo Subianto, Bang Budiman. Kalau menurut Bang Tendri, pandangan seperti apa? Secara pribadi saya mengamini semua tindakan yang kawan-kawan ambil, tentunya semua juga mereka pikirkan resiko-resiko yang ada ya kan, dibully, kemudian apa dihancurkan namanya, itu konsekuensi logis dari sebuah pilihan saya pikir ya. Tapi sejatinya bahwa aktivis itu juga harus memelihara semangatnya. Artinya semangat itu adalah kita membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang substantif, tidak sekedar jargon, tidak sekedar melahirkan sebuah sistemnya saja. Nah sistem ini meskipun dia baru kita lakukan, rasa-rasanya masih kurang kuat, makanya sulit membedakan mana orang baik dan mana orang jahat dalam kompetisi yang terbuka seperti ini. Karena demokrasi itu sendiri membiarkan memberikan ruang yang begitu besar kepada aktivis juga itu terlibat di dalamnya. Persoalannya bagi saya aktivis itu sejak kelahirannya adalah manusia-manusia yang tentu saja punya idealisme, punya cita-cita yang baik untuk negeri ini. Nah ini kan jadi pertanyaan, kok demokrasi yang sejatinya banyak diisi orang-orang baik kok malah jadi berantakan kan begitu? Ya saya nggak tahu di mana kesalahannya itu. Apa karena kemudian kita masuk ke dalam dunia politik tapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi, itu juga persoalan kan. Jadi menurut saya seperti hikayat perampok, pengusaha dan monyet itu gitu. Suatu saat
perampok dengan pengusaha itu bikin perjanjian. Nah, yuk kita bikin penangkaran monyet yuk. Nah, kamu nanti di perkampungan A ya, nanti saya beli monyetnya di perkampungan B. Masuklah pengusaha itu ke perkampungan B. Karena di perkampungan B itu banyak monyet-monyet itu kita inilah kira-kira lah ya. Lalu pengusaha itu menawarkan kepada warga perkampungan, saya mau beli monyet yang banyak di kampung kalian. Berapa harganya? 50.000. Akhirnya semua itu monyet ditangkepin. Dibelilah sama pengusaha itu. Nah, setelah monyet di kampung habis, ya kan, dia serahin ke penangkaran di kampung B, ditangkarlah di situ. Dia datang lagi 5 tahun kemudian. Saya mau beli monyet lagi. Ini 5 tahun lagi? Iya 5 tahun, ya kan? Sama kayak pemilu itu. 5 tahun kemudian pengusaha itu datang ke perkampungan A, monyet kan nggak ada. Kalaupun ada sisa-sisa masih bayi-bayi juga monyetnya. Dibeli juga monyetnya, habis, ya kan? Ditangkar di kampung sebelah. Dah, 5 tahun berikutnya datang lagi. Sudah nggak ada monyet, tapi dia tetap mau beli monyet. Mau nggak mau, perkampungan A ini pergilah ke perkampungan B yang ada penangkaran monyet tadi. Dia bilang saya mau beli monyet, ya kan? Harganya 150.000 lah. Mau nggak mau kan rakyat perkampungan A yang udah nggak pada punya monyet, beli dia ke perkampungan B yang penangkaran itu. Let's say harganya 100.000 lah ya, monyet-monyet itu. Dibelilah monyet itu. Ya, dengan harga 150 karena pengusaha itu berjanji akan membeli monyet itu 150. Tapi ditunggu sudah 5 bulan kemudian ditunggu gak datang. Akhirnya rakyat perkampungan A punya monyet lagi sebanyak yang mereka dulu jual, ya kan, dengan mereka rugi 50.000, ya kan? Sudah rugi 50.000, monyet nggak kunjung dibeli, bos. Karena dibohongin. Karena dibohongin. Artinya apa? Dalam 5 tahun ke 10 tahun itu rakyat bukannya untung kan? Dia jual pertama 50.000, kemudian dia beli di penangkaran B jadi 100.000. Rugi apa untung rakyatnya? Perkampungan A itu tentu saja rugi. Inilah kondisi demokrasi kita hari ini. Ya karena orang-orang baik kemudian seolah-olah mampu mempengaruhi kebijakan, mampu membangun ideologi di partai yang mereka masuk, ternyata juga tidak. Penipu mah penipu aja, perampok mah perampok aja, pengusaha mah pengusaha. Dia tetap orientasinya benefit kan, keuntungan. Nah seperti itulah sekarang demokrasi kita. Pertanyaannya, kalau kemudian hari ini ada sekian orang menjadi kontestan politik, ya kita nggak perlu sebutkan namanya lah ya. Tapi di antara 3 kontestan itu kan kita punya preferensi masing-masing. Mana sih yang benar-benar mewakili kehendak kita dan kepentingan kita sebagai sebuah bangsa yang besar, ya kan? Dia original, ya, atau dia dibangun oleh atau sebuah sistem yang besar yang seolah-olah dia orang baik. Sementara kita tahu dia juga dulunya perampok gitu loh. Dia dulunya penjahat. Tapi karena ada sebuah endorsement kah atau ada kemudian kalau istilah sekarang apa ya namanya? Sekarang dibangun. Ya, dibangun citranya. Kondisi citra lah ya gitu kira-kira. Jadi akhirnya si setan ini itu seolah-olah sekarang menjadi malaikat. Tampak baik. Nah, berarti kalau menurut Bung Tendri, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini sebenarnya bukan berpatok pada ideologis mereka gitu. Mungkin saja masih ada yang ideologi kan, masih sangat ideologis. Tapi persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang ideologi kerakyatan, apakah kemudian pengusaha yang menjadi teman berjuang itu punya ideologi yang sama kuatnya? Sementara kita tahu betul bahwa pengusaha Indonesia ini dibangun dengan
kondisi yang nggak benar lah, ya kan? Kondisi korup, kondisi patron, ya kan? Jadi apa yang disebut dengan istilah erzat kapitalisme itu. Nah, teman-teman yang baik-baik ini tentu saja kan punya keterbatasan source, keterbatasan soal sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya yang umum dimiliki oleh para aktivis ini kan persoalan, ya sama-sama tahu lah ya, soal dompet. Yang mau nggak mau memaksa aktivis itu untuk setidaknya kalau bisa dibilang kolaborasi yang lebih halus ya. Kalau dalam bahasa yang paling kasar mungkin ini senggama yang tidak sejenis tapi haram dilakukan gitu loh. Tapi Bung Tendri selama hampir di jalanan bareng, terus kemudian 10 tahun atau 15 tahun terakhir sama nyaris 30 tahun bareng sama Budiman ya? Budiman, sama Adian, sama Noel. Di apa namanya, di partai juga kan. Ya. Terus sekarang ini kan melihat kondisi lagi ramai sekali bahwa kan Budiman deklarasi untuk menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Kalau menurut Bung Tendri, kata Budiman waktu itu kan ini dia melihat sosok Prabowo sebagai sosok yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan gitu. Itu kan menurut Budiman, belum tentu menurut saya, belum tentu menurut rakyat banyak. Ya kan? Uji materinya pemilu. Ya kan? Belum bisa dikatakan bahwa itu kemudian menjadi benar statementnya Budiman. Ya, sekarang juga banyak beredar video-video zaman dulu waktu Budiman ketika berpihak kepada Jokowi untuk debat terkait dengan sosok calon Prabowo Subianto. Ini kan bertolak belakang begitu. Kalau menurut Bung Tendri ada apa ya namanya yang dulu nyerang, kok sekarang dia mendukung, itu apakah karena memang sudah sadarnya Budiman atau kan sedang dalam kondisi yang saya nggak tahu ya mau menyebut Budiman apa sadar, tapi saya melihat dia kesurupan. Kesurupan, Budimannya kesurupan. Seseorang yang dulu pernah dia negasikan, pernah dianggap bukan faktor dalam perkembangan demokrasi Indonesia, tapi hari ini digadang-gadang sebagai orang yang bisa membawa Indonesia kepada arah demokratisasi dan kemudian membangun negeri ini. Saya kehilangan nalar di situ. Gitu. Menurut Budiman, menurut Bung Tendri, Budiman itu kenapa kemudian seperti itu? Karena begini, ada yang bilang di PDI dia nggak dianggap, dia nggak dikasih ruang, bahkan untuk pencalonan terakhir dia juga nggak menang kan begitu. Apakah ini salah satu menjadi alasan kuat kemudian dia lari dari PDIP? Oh, itu tentunya bergantung pada persepsi kita ya. Budiman kalau dibilang tidak diberikan ruang di PD Perjuangan, saya tahu betul bahwa Budiman berkala itu bertemu dengan Ibu Mega, ya kan? Sering juga berdiskusi, bahkan dengan pimpinan-pimpinan partai. Jadi sama sekali tidak betul bahwa Budiman itu kehilangan kawan atau tidak dianggap di partai. Lebih paria saya di partai. Iya. Kalau bicara soal itu ya, tapi saya tidak menuntut banyak dari partai. Saya dengan Budiman itu bergabung di PD Perjuangan lebih duluan saya. Tapi saya tidak kecil hati karena berideologi bagi saya tidak harus juga menjadi siapa atau apa. Kan? Saya cukup teguh pada ideologi saya bahwa ketika saya berorganisasi sesuai dengan kehendak dan cita-cita saya, apalagi sama dalam pilihan ideologisnya, ya kan? Itu sudah cukup bagi saya. Kalau kemudian ada penugasan dari partai, yaitu karena partai melihat bahwa kita memang layak gitu kan. Tapi saya juga nggak bisa memaksa partai karena partai itu punya ukuran-ukuran sendiri, gitu. Yang penting saya sampai sekarang ini taat. Secara ideologi saya taat. Ya, berarti kalau dibilang Budiman nggak dikasih ruang. Tidak betul. Nggak betul. Menurut saya ya, dalam penglihatan saya, Budiman itu waktu bikin Repdem, ini kan barang hantu sebenarnya. Tapi ketika Repdem itu jadi sayap partai, pertanyaannya, apakah betul
Budiman tidak diakui sebagai kader PD Perjuangan dan tidak diberi ruang. Dia ketua umum kedua setelah Bitor, jadi pimpinan organisasi saya resmi. Dan saya ketua panitia waktu Repdem diakui secara resmi menjadi saya partai. PD Perjuangan itu memberikan ruang kepada kawan-kawan aktivis, kawan-kawan muda untuk membangun partai. BMI ada Banteng Muda Indonesia. Itu kan juga kreativitas anak-anak muda, ya kan? Dan itu diakui. Ada Taruna Merah Putih, diakui loh. Itu organisasi resmi partai yang dilahirkan oleh aktivis-aktivis, gitu. Ya, jadi berarti memang sempat beredar ini kan Budiman dianggap sebagai seorang pengkhianat kan begitu oleh. Oh, itu penilaiannya saya nggak berani mengatakan karena saya bukan pimpinan partai. Tapi terlepas dari semua itu, kita menghakimi kemudian menstigmatisir orang, tentu juga punya parameter kan gitu. Kapan orang disebut pengkhianat, kapan disebut orang itu setia, kan bergantung pada subjektivitas masing-masing pihak kan begitu. Intinya begini sih saya melihatnya. Budiman ini orang besar dari generasi kita, generasi aktivis, ya kan. Budiman juga jangan mempertaruhkan diri dia dong dengan sekian panjang perjalanan politiknya. Budiman kan tidak akan di-endorse oleh PDI Perjuangan untuk kemudian menjadi pimpinan partai yang khusus mengendorse atau khusus membahas undang-undang desa. Itu kan penugasan, Bos. Berarti dia dianggap mampu, perfect soal urusan perdesaan itu, ya kan? Itu sudah bukti. Cuman Budiman ini menurut saya tidak punya kesabaran revolusioner, kalau kata Bung Karno. Nggak sabar. Nggak sabar. Jadi pengen mungkin nyari yang lebih praktis begitu ya, atau seperti apa? Ya bisa saja dia berpikiran lain ya. Tapi saya pikir seorang aktivis juga harus punya ketahanan diri atas godaan, ya kan, atas cita-cita. Indonesia itu diimpikan 100 tahun sebelum dia menjadi Indonesia merdeka, ya kan? Tapi tidak putus semangat anak-anak muda itu. Seharusnya menurut saya ini Budiman itu memilih jalan itu. Tapi dalam konteks hari ini, menurut beberapa statementnya juga kan, sosok Prabowo ini hari ini mewakili apa yang menjadi idealismenya Bung Budiman, begitu ya. Begini, dalam satu diskusi Budiman menyampaikan bahwa Ganjar itu figur pemimpin yang populis. Ya kan? Di satu pihak dia katakan juga bahwa Pak Prabowo itu pemimpin yang strategis. Ya kan? Sudahkah dia dialog sangat mendalam dengan Mas Ganjar soal yang disebut tadi? Apakah betul memang Mas Ganjar itu tidak strategis secara berpikirnya dan bertindaknya? Kan belum diuji juga. Gitu. Hal ini juga yang menyebabkan Bung Tendri ini nggak ikut gabung bareng teman-teman yang dukung Prabowo. Ya bisa jadi salah satunya karena itu. Banyak pertimbangan kalau saya. Saya pertama meyakini salah satu ideologi yang dekat dengan apa yang saya pahami sebenarnya masih sama dengan apa yang diyakini Budiman dan Adian.